Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Kota Dunedin berada di Otago, Selandia Baru, dikelilingi dengan perbukitan yang merupakan sisa gunung berapi kuno yang telah punah. Kota ini juga dikenal sebagai Edinburgh Selatan dan menjadi tempat di mana Universitas Otago berada. Meskipun relatif kecil, dengan populasi sekitar 130.000 jiwa, Dunedin dikenal sebagai kota yang sangat tenang dan juga damai. Amber yang manis serta mandiri bekerja di supermarket lokal untuk membeli mobil pertamanya. Dia juga menyukai seni dan pantai yang di waktu luangnya, gadis ini sering menggambar sketsa dari pemandangan Selandia Baru. Karena kecintaan pada hewan, sehingga cita-cita terbesarnya adalah menjadi pawang anjing polisi. Sejak setahun yang lalu, dia memutuskan untuk berhenti sekolah karena sering dibully, sehingga Amber tidak berhasil menamatkan SMA-nya. Namun dengan lapang dada, dia telah berdamai dengan para pelaku. Amber dengan mudahnya memaafkan para pelaku karena dia sangat mencintai kehidupannya dan selalu mengingat nasihat sang ibu bahwa kehidupan akan memberi kita rasa sakit di saat semangat kita terlalu cepat memudar. Di tanggal 3 Februari 2018 sekitar jam 9 pagi, ibu Amber yang bernama Lisa masuk ke dalam kamar sang putri. Saat itu, Amber sedang tertidur lelap dengan wajah tersembunyi di bawah bantal. Lisa mencoba membangunkannya dengan lembut dan mengira jika Amber yang masih mengantuk akan protes seperti biasanya. Namun tak mengapa, gadis itu justru tidak bereaksi apa-apa. Ketika Lisa memperhatikan sang putri, dia melihat noda gelap yang mencolok di atas bantal. Pada awalnya dia menduga jika Amber sedang mimisan dan dengan cemas mengangkat bantal tersebut. Namun seketika dia menjerit melihat sang putri yang telah tewas dengan kondisi leher yang telah menganga. Jeritan Lisa bergema di seluruh rumah, sehingga membuat seluruh anggota keluarga, termasuk sang kekasih Brendan segera berlari menghampiri. Melihat pemandangan di depannya, Brendan pun memeriksa denyut nadi Amber untuk memastikan kondisi gadis itu. Tetapi sayangnya, Amber sudah tidak bisa diselamatkan. Dalam keadaan kacau, saudara laki-laki Amber yang bernama Jaden saat itu segera menelpon ambulans. Polisi yang tiba di TKP mulai menanyai anggota keluarganya. Jaden mengatakan bahwa setelah pulang kerja bersama dengan kekasihnya sekitar jam 12:30 pagi, dia menemukan kunci pintu masih tergantung di lubang kunci dan lampu dapur masih dalam keadaan menyala. Menduga Amber mungkin lupa menutup pintu, dia pun mengetuk pintu kamarnya. Tetapi karena tidak ada jawaban, Jaden yang mengira jika adiknya sudah tidur, saat itu memutuskan untuk kembali ke kamar dan bermain game sebelum tidur. Sedangkan pacar Amber yang bernama Clark mengaku jika mereka sempat saling berkirim pesan chat. Saat itu, Amber mengirimkan foto screenshot dari pertengkarannya dengan seorang dokter bernama Vinod. Karena merasa khawatir, Clark menawarkan diri untuk menjemput. Namun gadis itu menolak tawarannya, dan itulah pesan terakhir yang dikirim oleh Amber. Pada dini hari, Clark yang merasa cemas memutuskan untuk mendatangi rumah Amber dan mengetuk jendela kamarnya. Tetapi karena tidak ada jawaban, dia pun segera pergi dan mengirim pesan pada gadis itu. Namun hingga keesokan harinya, pesan tersebut masih belum dibalas sehingga Clark mendapat kabar tentang kematian sang kekasih. Selain pada Clark, Amber juga mengirim pesan SMS pada saudarinya yang bernama Chantel. Namun pesan tersebut baru diketahui oleh Chantel tepat pada keesokan paginya karena di malam itu dia telah tertidur. Dalam pesan tersebut, Amber mengaku sedang sangat marah. Dan ketika Chantel menanyakan apa yang terjadi, gadis itu tentu saja tidak akan mendapatkan jawaban karena sesaat setelahnya dia mendengar jeritan ibunya saat menemukan Amber. Berdasarkan hasil otopsi, forensik menyatakan jika terdapat beberapa luka di leher dan tenggorokan korban. Berdasarkan hasil otopsi, forensik menyatakan jika terdapat beberapa luka di bagian leher dan tenggorokan korban. Namun yang paling parah adalah luka di bagian leher kiri dengan kedalaman sekitar 11 cm.
Hal ini membuat pembuluh darahnya putus sebagian dan tenggorokannya juga terpotong. Sajam yang digunakan pelaku masuk cukup dalam hingga meninggalkan bekas luka di bagian tulang belakangnya. Luka tersebut juga membelah telinga kiri dan melewati dasar tengkorak yang memiliki kedalaman sekitar 6 cm hingga membutuhkan beberapa menit untuk membuat Amber kehabisan darah. Selain hal ini, di sekejur tubuhnya juga dipenuhi luka sayatan yang sepertinya dilakukan oleh seseorang yang profesional. Kasus ini membuat polisi sedikit kesulitan, walaupun mereka mencurigai beberapa orang, tetapi akan sulit untuk membuktikannya. Selain TKP dalam keadaan sangat bersih, di sana juga tidak adanya ditemukan sidik jari maupun DNA yang tertinggal, baik di kamar Amber maupun di tubuh gadis itu. Sedangkan sajam yang digunakan sebagai alat kejahatan merupakan sajam dapur milik keluarga Amber yang telah hilang dari rak dan tidak ditemukan di TKP. Dr. Vinod yang berusia 30 tahun dilahirkan di Malaysia, namun keluarganya pindah ke Dunedin saat dia masih kecil dan kemudian tinggal di pinggiran utara pantai Auckland. Pada pertengahan 2016, Vinod memulai karirnya di dunia medis dan kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Umum Dunedin. Dia dan Amber saling mengenal pada pertengahan 2017 setelah diperkenalkan oleh salah seorang teman Amber. Saat itu walaupun Amber dan teman-temannya masih berusia di bawah umur, tetapi Vinod tidak keberatan untuk bergaul dengan mereka. Vinod sendiri dikenal sebagai raja anak-anak yang suka bergaul dengan para ABG. Mereka tentu saja merasa senang karena dengan bebas bisa bertandang ke rumah sang dokter yang selalu mengadakan pesta minuman dan narkoboy. Ketika Amber dan Vinod sudah cukup akrab, melalui pesan chat, dia bahkan sempat mengaku pada Chantel tentang keinginannya untuk tinggal di rumah sang dokter. Namun Chantel melarangnya karena merasa sangat aneh jika seorang pria dewasa seperti Vinod lebih suka bergaul dengan ABG daripada orang seusianya. Tetapi Amber sama sekali tidak khawatir dan justru terlihat santai karena baginya Vinod adalah sosok seorang ayah pengganti. Pria itu bahkan membiarkan Amber menggunakan kartu kreditnya untuk belanja online, yang terkadang pembelian tersebut dilakukannya tanpa setahu Vinod. Ketika Chantal mendengar hal itu, dia pun merasa khawatir dan mengatakan jika mungkin saja sang dokter tahu bahwa Amber menggunakan kartu tersebut. Dan dia membiarkannya karena menganggap dirinya adalah sugar daddy dan Amber adalah sugar baby yang harus dirawatnya. Dalam pesan berikutnya, Amber memberitahukan tentang rencananya akan menemui Vinod untuk mendapatkan uang. Dan jika pria itu tidak mau memberinya, Amber akan melapor pada polisi. Mendengar pengakuan Chantel, polisi pun mulai menduga-duga apakah Amber sedang berusaha untuk memeras Dr. Vinod demi mendapatkan uang. Namun saat memeriksa latar belakang Vinod, polisi mulai meragukan dugaan mereka. Karena setelah mencari tahu tentang latar belakang sang dokter, mereka menemukan banyak hal amis yang dilakukan oleh pria itu. Sebagai seorang dokter junior di rumah sakit, sepanjang tahun 2017, perilaku Vinod semakin memburuk akibat hobi minum. Dia bahkan sering muncul untuk bekerja dan merawat pasien dalam keadaan yang sangat mabuk. Dan di awal Juni 2017, dia hampir saja dipecat setelah berbohong pada atasannya dengan tidak masuk kerja dan memberikan alasan jika ibunya meninggal secara mendadak. Tidak cukup sampai di sana, dia juga sering bertengkar dengan rekan kerja. Salah seorang dari mereka bernama Dr. Kanner memarahinya akibat mulut Vinod yang seperti pantat ayam dengan mudahnya melecehkan rekan-rekan wanita. Sehingga sebagai bentuk kemarahan dari mereka, di antara para wanita tersebut bahkan menghancurkan kaca spion mobil BMW milik Vinod. Ketika polisi sedang mencari bukti-bukti lainnya, di saat bersamaan mereka mendapat panggilan dari seorang pemuda yang pengakuannya akan mengejutkan semua orang. Pengakuan tersebut tidak hanya akan membuka misteri tewasnya Amber, tetapi juga membongkar perbuatan kotor yang tidak pernah terbayangkan. Sejak awal Januari 2018, hubungan Vinod dan Amber mulai memburuk. Dalam satu pesta yang diadakan di rumah pria itu, keduanya mulai bertengkar hebat. Ketika Amber yang tersadar dari mabuk mendapati Vinod yang berusaha melepaskan pakaiannya. Gadis itu merasa tertidur bukan karena minuman,
melainkan telah dibius oleh sang dokter. Sejak saat itu mereka menjadi tidak akur, dan di malam sebelum tewasnya Amber, mereka juga kembali bertengkar karena Vinod merasa kesal atas tagihan kartu kreditnya yang digunakan oleh Amber. Namun gadis itu membalas dengan mengungkit dan mengancam akan membeberkannya pada polisi serta rekan kerja Vinod tentang pelecehan yang hampir dilakukannya pada pesta sebelumnya. Sekitar jam 11 malam, Amber memposting beberapa foto di Instagram. Foto-foto tersebut merupakan screenshot dari percakapannya dengan Vinod yang dilakukan melalui pesan Facebook. Di sana terlihat percakapan mereka, yang dimana Amber mengatakan pada pria itu bahwa dia sering bekerja dalam keadaan mabuk, memberi para ABG pasokan narkoboy, dan menyentuh mereka secara tidak pantas. Dengan kesal gadis itu mengatakan jika Vinod adalah seorang pecandu dan menyuruhnya agar bersikap dewasa. Dia juga mengancam akan membeberkan semua perbuatan Vinod pada polisi serta atasannya, termasuk kebiasaannya yang menggunakan uang agar bisa melakukan happy ending dengan para ABG. Seketika postingan Amber akhirnya menarik perhatian publik, yang salah satunya adalah seorang remaja yang merupakan teman Vinod, sebut saja bernama Anton, yang kemudian memberitahu pria itu. Mendengar hal ini, Vinod yang marah mencoba menghubungi Amber. Dia meminta agar postingan tersebut dihapus karena khawatir akan kehilangan pekerjaan dan izin medisnya juga akan dicabut. Namun alih-alih menghapusnya, mereka justru kembali terlibat pertengkaran. Saat itu Amber mengatakan bahwa dia berharap agar Vinod mendapatkan hukuman dan tidak bisa tenang tidur di malam hari. Merasa sia-sia membujuk gadis itu, Vinod memutuskan untuk menghabisinya. Dia pun menghubungi salah seorang ABG yang sebut saja bernama John, yang diminta menunggu di depan rumahnya karena Vinod akan menjemput dan minta ditemani ke rumah Amber. Panggilan telepon tersebut juga didengar oleh ABG lainnya yang saat itu sedang berada di rumah Vinod. Setelah menjemput John, mereka menuju ke rumah Amber, dan Vinod dengan mudahnya menemukan kunci rumah cadangan yang tersimpan di bawah patung Buddha yang berada di luar pintu. Dia mengetahui letak kunci tersebut karena gadis itu dulu pernah memberitahunya. Dengan mengenakan pakaian gelap dan sarung tangan, Dr. Vinod memasuki rumah Amber menggunakan kunci cadangan tersebut dan berhasil masuk ke dalam kamarnya tanpa ketahuan oleh seisi rumah. Setelahnya dia menghabisi gadis itu menggunakan sajam dapur yang diambilnya dari dapur. Sebelum meninggalkan tempat tersebut, dia juga mengambil telepon, SIM, dan jaket berlumuran darahnya. Dia berhasil pergi dari sana tepat beberapa menit sebelum kedatangan Clark dan kepulangan Jaden bersama kekasihnya. Vinod yang khawatir dengan bukti-bukti di dalam ponsel Amber yang tentunya akan merusak karirnya, saat itu mencoba menghapus bukti-bukti tersebut. Namun saat dia akan menghancurkan ponsel tersebut, tanpa sengaja aplikasi kameranya terbuka yang di sana wajah Vinod pun terekam. Dan karena merasa cemas, alih-alih menghancurkan ponsel tersebut, dia pun memutuskan membuangnya ke rawa-rawa. Keesokan harinya setelah Amber ditemukan, bersama dengan John dan kekasihnya, mereka pun mendatangi rumah Amber untuk melayat. Saat bertemu Lisa, dia menyerahkan bunga serta kartu ucapan bela sungkawa. Dan dengan berpura-pura simpati, pria itu bahkan memeluk Lisa sambil bertanya apakah kematian Amber akibat bundir. Seolah ingin menyebarkan rumor, selama berada di rumah itu, pada para tamu dia mengatakan bahwa kematian Amber akibat bundir seperti ayah tirinya. Namun yang tidak diketahuinya, jika di ruangan tersebut, ada beberapa petugas polisi yang sedang menyamar dan memperhatikannya. Sepulangnya dari sana, Vinod pun mengantarkan John pulang. Namun sepanjang jalan, dia mengancam akan menghabisi seluruh keluarga John jika seandainya pemuda itu buka mulut. Tetapi John yang lebih takut di penjara justru menghubungi polisi dan menceritakan segalanya. Dan sesaat setelahnya, polisi berhasil menangkap sang dokter yang sedang dalam perjalanan pulang dari rumah sakit setelah mengobati tangannya yang terluka akibat bermain pedang hiasan dinding. Selama interogasi berjalan, pria itu bersikap pura-pura bodoh dan mengaku tidak pernah memiliki hubungan dekat dengan Amber dan dia hanya mengenal sang ibu Lisa. Sedangkan pertengkaran mereka akibat postingan di Instagram Amber
hanyalah merupakan salah paham karena gadis itu terlalu mabuk dan sembarangan telah menuduhnya. Dia bahkan mengatakan jika Amber masih sangat muda untuk pria dewasa sepertinya dan dia bukanlah bajingan yang suka bermain-main dengan ABG. Dia juga memberikan alibi keberadaannya di malam tewasnya Amber yang menurutnya dia dan John sedang jalan-jalan ke pantai. Setelahnya Vinod berbalik menanyai serta mengancam polisi dan menuduh mereka telah menahannya atas tuduhan yang tidak masuk akal. Namun ketika diperlihatkan semua bukti-bukti, seketika Vinod merubah pernyataan dan menuduh John sebagai pelakunya. Tetapi Vinod tentunya tidak bisa lagi berbohong karena John telah lebih dulu melaporkannya. Dalam rekaman CCTV jalan sekitar jam 11.30 malam, tampak BMW Silver sang dokter yang sedang menuju ke rumah John yang berada di daerah Glen. Hal ini cocok dengan keterangan pemuda itu yang mengaku jika hanya diajak untuk menemani dan tidak pernah terlibat dalam tewasnya Amber. Polisi yang berhasil menemukan ponsel milik Amber dengan cepat memulihkan semua data-data yang telah hilang, termasuk foto Vinod yang terekam secara tidak sengaja. Yang hal ini membuktikan bahwa Vinod memang berada di sana dan telah mengambil ponsel gadis itu. Sedangkan pada pemeriksaan di mobilnya, ditemukan percikan darah milik Amber. Polisi menduga jika percikan tersebut menempel saat Vinod membuka sarung tangannya yang telah basah oleh cairan merah. Selain di dalam mobil, noda yang sama juga menempel pada sol sepatu serta di dalam tas yang dibawa Vinod untuk menyimpan pakaian. John yang diinterogasi di ruangan lain menggambarkan Vinod sebagai orang yang sangat tenang dan tidak mudah gugup. Ketika menjemputnya di rumah, pria itu dengan santai memberitahukan tentang denah serta rumah Amber, termasuk tempat keluarga itu menyimpan kunci cadangan. Dan saat kembali ke rumah, sang dokter memintanya untuk membersihkan mobil. Namun karena kurang bersih, sisa-sisa darah tersebut masih menempel yang kemudian ditemukan oleh polisi. Dalam masa-masa ini, Lisa yang depresi akibat kepergian sang putri saat itu ditemukan bundir 4 bulan setelah kejadian tersebut. Yang menurut keluarganya, wanita itu sangat terpukul hingga ke batas yang tidak bisa ditanggungnya. Karena kasus ini sangat ramai, sehingga pengadilan mempercepat jadwal persidangan. Yang di sana, jaksa memberikan bukti tentang Vinod yang membuang ponsel Amber ke rawa-rawa. Seorang saksi juga menceritakan pertemuan di antara Amber dan Dr. Vinod di rumahnya. Saat itu, Vinod memberikan tawaran sejumlah 20 juta yang kemudian meningkat menjadi 200 juta agar Amber mau melakukan happy ending. Namun Amber yang kesal dengan berani menamparnya dan segera kabur dari sana. Kesaksian tersebut membuat orang-orang sangat kaget, terutama ketika saksi lainnya ikut membeberkan tentang kegilaan sang dokter yang disaksikannya secara langsung. Pada satu malam setelah melakukan pesta minuman, dia pun tertidur di rumah sang dokter. Dan beberapa jam kemudian, dia terbangun di sebuah ruangan yang penuh dengan wanita dan seorang pria berpakaian putih setengah polos. Pria itu sedang melakukan happy ending dengan seorang wanita yang lebih tua di atas kasur. Ketika dia menyadari saksi telah terbangun, dia pun berusaha untuk menyentuh dan mengajaknya melakukan happy ending bertiga. Namun saksi yang ketakutan saat itu menolak ajakan tersebut dan segera kabur dari sana. Dalam persidangan akhir, juri menyatakan Vinod bersalah dan divonis penjara seumur hidup dengan kesempatan bebas bersyarat setelah menjalani hukuman selama 19 tahun. Setelahnya dia pun mengajukan banding yang ditolak oleh pengadilan dan karena kecewa dengan putusan tersebut, di hari yang sama Vinod pun melakukan bundir.